أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muslimun dan Forum Silaturahmi Mushola Lingkup Indrapasta 1 Bogor akan mengadakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2024. Akan mengadakan Idul Fitri ini yaitu di Masjid Al-Muslimun dan satunya adalah di Lapangan Kresna. Alhamdulillah di masjid kita ini akan dibawakan oleh atau dipimpin oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Imam Haidir MKes. Beliau adalah Ketua ID Kota Bogor dan Direktur RSUD Kota Bogor. Dengan imam itu Ustadz Nanda Mikdar Eskom, yaitu Imam Masjid Indrapasta. Baiklah, sebelum kita mulai sholat Idul Fitri ini, pertama-tama marilah kita mendengarkan laporan dari Ketua Idul Fitri yang akan memberikan laporannya. Untuk itu,
Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji kepada Allah yang Maha Kuasa, dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berkenan mengizinkan kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Al-Muslimun, juga di lapangan Kresna Bumi Indraprasa 1 Kota Bogor. Bersalawat kepada Habibana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, kita semua sampai akhir zaman. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Al-Muslimun sebagai berikut. Dasar pemikiran penyusunan program Ramadan ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan dari berpuasa ini adalah menjadikan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, panitia telah menyiapkan beberapa program kegiatan yang dapat memfasilitasi peluang penebalan iman dan peningkatan dan penguatan ketakwaan para jemaah, yang meliputi 1. Program tarhib untuk membangun semangat antusias jemaah dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu Run to Ramadan, talkshow bugar di dalam bulan Ramadan, karnaval tarhib anak-anak playgroup dari TK Al-Muslimun, bebersih dan cucurak. 2. Program kegiatan lingkup peribadatan mahdoh, yaitu pelaksanaan sholat rawatib, sholat tarawih, tadarus ikhwat di malam dan subuh, kajian Sabtu dan Ahad subuh, kultum tarawih, kajian khusus majelis umi, sehari hotmi tilawah Quran 30 juz, kemudian takbir akbar Damai Indonesiaku bersama TV1 bertajuk Al-Quran sebagai Kompas Kehidupan bersama Syekh Muhammad Jaber dan Ustadz Abdul Rahman Jailani. Spesial Nuzulul Quran bersama Ustadz Dadang Halilullah, kuliah subuh istimewa THR yang dirindukan bersama Ustadz Fatih Karim, Safari dakwah Ramadan Kheras bersama ulama dari Gaza, Palestina, Syekh Ibrahim Ali Hasan. Kajian kontemporer berseri Pulang dengan Bahagia berkolaborasi dengan Cinta Al-Quran. Lomba menulis Spirit Islam Al-Fatih tingkat SLTA serta menyelenggarakan Itikaf meraih Lailatul Qadar plus pengayaan ilmu keislaman yang diikuti setiap hari kurang lebih 50-60 orang peserta tanpa dibungut biaya apapun. 3. Program kegiatan lingkup dan pendidikan menyediakan iftar dan makan sebanyak 100 paket setiap hari yang didanai oleh RT-RT dari KRW-an 14, 15, dan 16 serta infak para jemaah. Berbagi kebahagiaan voucher belanja melalui dakwah dan hadiah kepada 365 orang, yaitu jamaah pengajian ibu-ibu Al-Ahad dan para marbot masjid musola dari kampung sekitar. Petugas keamanan dan kebersihan Komplek Bumi Indraprasta 1. 4. Penyelenggaraan pasantren kilat dengan tema Anak Soleh Superhero Kebaikan, disertai santunan kepada 131 anak yatim dan duafa. 5. Program kegiatan ekonomi umat, yaitu pelaksanaan pasar takjil selama bulan Ramadan dan bazar raya sehari untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran dengan harga persaudaraan.
Sumber dana dan realisasi kegiatan Ramadan. Sumber dana yang pertama, kontak infak tarawih sebesar 61.907.158 rupiah. Donatur 251.686.206 rupiah. Jumlah total pendapatan 393.593.364 rupiah. Pengeluaran realisasi kegiatan peribadatan 56 juta, pesantren kilat 13.800.000, santunan anak yatim dan warga duafa sebesar 89.910.000. Kegiatan penunjang 37 juta, unit kelola konsumsi iftar sanlat itikaf sebesar 25.650.000. Jumlah total pengeluaran 222.360.000. Saldo 91.233.364 rupiah. Insya Allah saldo tersebut akan diserahkan kepada DKM Al Muslimun untuk digunakan sebagai biaya dakwah dan ri'iyah, antara lain program pembinaan remaja sebagai kader iman dan khotib, dan pengadaan speaker outdoor alat bantu suara azan agar terdengar oleh warga Bumi Indra Prasta 1. Ini ada beberapa masukan kemarin di beberapa tempat tidak terdengar azan maghrib. Jadi nanti kita perbaiki speakernya supaya lebih kuat lagi. 7. Selama bulan Ramadan, panitia telah menerima wakaf jamaah berupa monitor TV LED, laptop, tandu pasien, railing tangga masuk masjid, dan 40 mushaf Al-Quran. 8. Penerimaan dan penyaluran zakat. Zakat fitrah dari 1.670 orang terkumpul 70.450.000. Zakat mal 194.854.610 rupiah. Infak sedekah 23.840.000. Penyaluran zakat dan mal, zakat fitrah dan mal kepada 1.007 orang sebesar 89.800.000. Adapun beras yang terkumpul sebanyak 841,2 kg. 9. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama di Masjid Al Muslimun, Khotib Kiai Haji Dr. Ilham Khaidir MKes. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih Pak. Kemudian Imam Ustadz Nanda Mikdad Eskom. Untuk lapangan Kresna, Khotib Ustadz Haji Muhammad Taufik Daud MA MPH, Imam Ustadz Faurozi Naksi LC MPD. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami selaku panitia pelaksanaan kegiatan Ramadan 1445 Hijriah Al Muslimun ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah yang telah berpartisipasi aktif dengan antusias dalam setiap kegiatan yang kami adakan selama bulan suci ini, khususnya dalam semangat berdonasi dan berinfak dari para jemaah, sehingga semua kegiatan berjalan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penuh semua rangkaian kegiatan ini, baik pikiran, tenaga, dan finansial. Semangat kebersamaan yang telah tercipta di antara kita menjadikan setiap langkah yang kita ambil menjadi berarti dan bernilai. Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami juga menyapa dan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah DKM Al Muslimun yang telah bekerja keras secara maksimal dalam melaksanakan semua program kerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam pelaksanaannya, sudah pasti banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap kiranya apa yang telah kita lakukan selama bulan suci ini dapat menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam momen yang berbahagia ini,
Mari kita jadikan momentum ini sebagai perjalanan yang bernuansa baru dalam menuju kebaikan yang lebih besar. Marilah kita terus memperkokoh ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan terus berupaya menjadi insan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan usia dan kesehatan yang afiat, sehingga Ramadan yang baru lalu bukanlah Ramadan kita yang terakhir. Ya Allah ya Rabbi, izinkanlah kami semua dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Atas nama jajaran pengurus DKM Al-Muslimun dan panitia pelaksanaan kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, dengan segala kerendahan hati di hadapan para jamaah Al-Muslimun, kami mengucapkan selamat hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, wasiyamana wasiya minkum. Mohon maaf lahir batin, semoga kita semua senantiasa mendapat kemudahan dan keberkahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia Ramadan Idul Fitri 1445 Hijriah DKM Al-Muslimun, Saifuddin Gayo. Baiklah para jamaah, kita mempersiapkan diri untuk sholat Idul Fitri. Namun sebelumnya ada sedikit tambahan pengumuman, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segenap pengurus DKM Al-Muslimun turut berduka cita atau berbelasungkawa atas wafatnya sahabat kami tercinta Bapak Insinyur Haji Juanda pada kemarin Selasa 29 Ramadan 1445 jam 16.15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Demikian kami persilahkan Imam Nanda Minat untuk membina. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Silakan jamaah melengkapi shaf-shaf terdepan terlebih dahulu, diluruskan, dirapatkan barisan shaf. Insyaallah untuk salat Idul Fitri seperti biasanya rakaat pertama akan dilaksanakan dengan 7 takbir. Kemudian di rakaat kedua dilaksanakan dengan 5 takbir. Bagi yang ingin melafalkan niat usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bagi jamaah yang membawa HP, sementara waktu harap dikondisikan agar tidak berdering ketika salat sedang berlangsung. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa ahadsukum wa nafsi ala ta'atillahi wa rasulihi la'allakum tuflihun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, hidayah, inayah, ribuan nikmat yang tidak bisa tersadur di dalam kata-kata terindah selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau berupaya menghinggakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan mampu kita menghinggakannya. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Ditambah lagi nikmat-nikmat eksistensi manusia, badan yang sehat, keluarga yang kuat, serta nafas, kehidupan, rizki, yang semuanya itu tidak mampu kita hinggahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Setelah 1 bulan penuh kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka hasil akhir daripada 1 bulan penuh ini, orang-orang saat ini mulai dari pagi tadi bertahlil, bertahmid, dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd.
linangan air mata mengingat atas semua episode kehidupan. Anak berkumpul dengan orang tua yang sudah merindukan anaknya, yang ketika sudah tua dan renta jarang disentuh oleh perhatian karena anak-anak pada sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Semuanya dibungkus dengan kasih sayang takwa. Semoga itulah yang terjadi pada jemaah Masjid Al-Muslimun yang saya hormati ini. Kalau kita melihat, inilah esensi kenapa pada saat bulan Ramadan kita disuruh menahan. Secara lugotan, bahwa yang namanya as-saum dan as-siyam, dua makna yang sama, yaitu menahan. Ketika lapar, kita tahan untuk tidak makan. Ketika haus, kita tahan untuk tidak minum. Ketika syahwat muncul, kita tahan untuk tidak bersetubuh. Ketika kita mau marah, kita tahan untuk tidak marah. Ada apa gerangan? Apa sebenarnya esensi yang ingin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu bahwa manusia harus berjihad melawan musuh paling besar, yaitu dirinya sendiri. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar dengan kemenangan, Rasulullah mengumpulkan semua sahabat-sahabat. Kita telah menang dari peperangan yang besar. Kita menuju kepada peperangan yang lebih besar. Ya Rasul, perang apa yang lebih besar? Perang melawan jihadun nafsi. Perang melawan diri sendiri, yaitu nafsu. Oleh karena itu, sadar kita bahwa dengan takwa kita akan bahagia dunia dan akhirat. Bahkan kita untuk perkara takwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma uhiya ilayya an ajma'il mal wa kuminat tajirin. Tidaklah diwahyukan kepadaku kumpulkanlah harta dan jadilah tergolong para pedagang. Walakin ansabih bihamdi rabbika wa kuminas sajidin. Akan tetapi aku diperintah agar bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan menjadilah tergolong orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini. Maka kita disuruh untuk bertakwa. Bukan kita tertarik oleh kehidupan dunia yang melenakan, karena disitulah letak nafsu bermain. Kita tidak disuruh untuk menjadi pejabat, karena itu Allah yang akan menetapkan. Kita tidak disuruh menjadi orang kaya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan rizki. Dengan nama takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kesadaran ini, satu-satunya yang diinginkan oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan jangan kamu mati selain dalam keadaan memeluk agama Islam. Oleh karena itu, makna takwa bisa kita dapatkan setelah kita memerangi nafsu-nafsu ini. Apa makna takwa itu? Qala al-Imamul Ghazali, at-taqwa fil Qur'ani tutlaku ala salasati ma'anin. Takwa di dalam Al-Qur'an menurut Imamul Ghazali dinyatakan atas 3 pengertian. Ahaduha bi makna al-khasyati wal haibah. Makna pertama adalah dengan arti takut dan gentar. Makna pertama ini mari kita lihat. Adakah efek daripada puasa ini membuat kita takut untuk bermaksiat kepada Allah? Apalah guna setelah kita 1 bulan penuh berpuasa, kemudian kita masuk pada siklus kebodohan kehidupan, kembali maksiat dan berdosa dalam ghaflah. Makna daripada takwa itu kemana? Itu semuanya karena diri kita membiarkan nafsu diri kita untuk menguasai. Maka ketika kita haibah, kemudian ada perasaan khasyah, khauf, takut kepada Allah, maka kita pun takut untuk bermaksiat. Orang menjadi ribut gara-gara nafsu. Orang sikut-sikutan jabatan gara-gara nafsu.
Orang bermusuhan dan mendengki gara-gara nafsu. Dan kita harus ingat akan dosa-dosa kita kepada orang tua di bulan Ramadan yang sudah selesai ini. Netes air mata kita berkumpul. Apakah hanya sebatas datang, kemudian memeluknya, maaf lahir batin, kemudian kembali lagi berkata-kata kasar, menggauli orang tua kita dengan penuh tanpa adab. Itu yang sering terjadi. Hitung-hitungan soal duit, padahal orang tua tidak pernah berhitung kepada kita. Ini tandanya kita tidak takut akan zat yang maha melihat. Ya sami'un ya basir. Makna yang kedua, wasani bimakna taati wal ibadah. Makna yang kedua adalah patuh dan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Maka esensi daripada kehidupan kita di atas dunia adalah menyadari bahwa saat ini kita hidup di al-hayatul faniyah, hidup yang fana, hidup fata morgana, penuh tipuan kalau tanpa iman, tanpa takwa. Maka tujuan akhir kehidupan adalah al-hayatul baqiyah. Hidup yang sesungguhnya adalah ketika pintu kematian kita buka dan kita masuk ke dalam kubur. Maka sadarlah kita dengan Ramadan kali ini. Al-fikratu sirajul qalbi. Fikiran adalah pelita hati. Kalau hati cenderung kepada maksiat dan dosa, maka perlu dipertanyakan bahwa puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mari kita sama-sama melihat bahwa yang paling penting di dalam kehidupan adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat, yang nanti akan dipanen semua amal perbuatan kita pada saat di akhirat. Tanda orang yang berakal adalah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Artinya bukan untuk menjadi orang miskin. Orang Islam kudu kaya, orang Islam kudu hebat, orang Islam kudu semangat di dalam menjalaninya dengan manjada wajada. Karena sudah memahami bahwa semuanya adalah berdasarkan lillah dan billah. Sehingga di dalam hati ini bukan dunia lagi, bukan mobilku, bukan tanahku, tetapi Allah yang di dalam hati. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal berkata bahwa tanda-tanda orang yang berakal adalah mengisi kuburannya sebelum dia mengisinya. Mengisi dengan apa? Amal soleh, amal perbuatan kebaikan. Semua perbuatan kebaikan itu adalah sodakoh. Kullum ma'rufun sodakotun. Maka tersenyum, berbahasa dengan adab, berbuat baik, mempermudah urusan orang. Ini yang harus dilakukan oleh kita dalam keseharian ke depan setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Dan yang ketiga adalah wasalisu bimakna tanzihil qalbi anidzunubi, merupakan pembersihan hati dari berbagai dosa. Sekarang hati kita mulai berbahagia setelah fitrah, setelah bersih diampuni. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditetapkan dalam istiqomah dalam perbuatan takwa. Ketika kita merasakan diri ini adalah bagaikan debu yang berterbangan, makna kita sholat dan ibadah adalah bentuk penghambaan, bukan bentuk kehebatan diri. Sehingga yang muncul adalah bukan perasaan sombong karena hafiz Quran, bukan sombong karena sholat yang hebat, tetapi makin menunjukkan hamba adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hamba itu adalah doif, lemah. Sifat hamba itu tak berdaya di hadapan Allah yang maha mencipta. Dan sifat hamba itu adalah fakir karena Allah yang memberikan. Sehingga dengan demikian kesadaran diri untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin sadarlah bahwa musuh paling besar itu adalah kecintaan-kecintaan kita kepada dunia. Orang memperebutkan dunia. Sadar bahwa hari ini
dengan adanya Ramadan ini. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Adanya rebut-rebutan, ribut, berantem, saling hina, saling fitnah, saling penyebar hoaks, saling berprasangka, bersuudzon kepada saudara-saudaranya, semua gara-gara dunia. Maka ketertipuannya itu karena dunia menarik bagi nafsu kita. Maka di dalam kitab Nasoil Ibad dikatakan, kila inna syahwata tusirul muluka abida. Sesungguhnya hawa nafsu itu dapat menjadikan raja-raja sebagai budak. Sudah kaya raya tetapi tetap korup karena tidak mampu mengendalikan nafsu. Wasabru yusirul abida muluka. Sedangkan sabar menjadikan budak sebagai raja. Seperti halnya Nabi Yusuf. Dari seorang budak menjadi raja karena mampu mengendalikan nafsunya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dengan takwa ini, hati kita berkehadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua, yaitu lillah dan billah. Hanya untuk Allah dan billah dengan pertolongan Allah. Sehingga kita bisa sholat, datang di masjid ini karena Allah menolongnya, memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, sebagai wujudnya, tempat bergantung kita adalah kepada Allah. Semakin kita bergantung kepada Allah, semakin ringan masalah. Karena itu, mari kita dengarkan nasihat yang lain. Man tawahhama anna lahu waliya aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Siapa saja yang membayangkan bahwa ia mempunyai penolong yang lebih utama dari Allah, maka sangat sedikit pengetahuannya tentang Allah. Wa man tawahhama anna lahu aduwa a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Dan siapa saja yang membayangkan bahwa ia mempunyai musuh yang lebih jahat daripada nafsu dirinya, maka dia belum mengenal dirinya. Disilah makna kita mengenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Sehingga wujud daripada takwa ini adalah kita hijrah dari perbuatan maksiat menuju kepada taat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min zulil ma'siyah illa izzitah. Siapa saja yang keluar dari kerendahan maksiat menuju kemuliaan taat, agnahullahu ta'ala min ghairi mal, maka Allah Ta'ala akan membuatnya kaya tanpa harta. Diberikannya perasaan qanaah, merasa bersyukur cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan itu tidak diberikan kepada seluruh manusia, hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang hijrah dari maksiat menuju kepada taat. Yang kemudian adalah wa ayyadahu min ghairi jundin, dan akan mengokohkannya tanpa tentara, seperti dikokohkannya Nabi Harun dan Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harunlah pemenangnya, sementara Fir'aun ditenggelamkan pada dasar kehinaan. Kemudian wa'azzahu min ghairi asyirah, dan membuatnya berjaya tanpa masa pendukung. Mudah-mudahan dengan demikian 3 nasihat dari baginda Nabi membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimina wal muslimat fa'tabiru ya ulil albab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salama tasliman katsira. Amma ba'. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bis salati nabiyyikum qadima. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasruddin wa khzul man khazalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal gola wal fasya wal munkar wasyadaida wasyufal mukhtalifata wal mihan ma zahara minha wa ma baton man baladina hadha khosah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim akhi Musallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf lahir batin. Muhammad sallallahu alaihi waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Masyaallah, barakallah. Maaf lahir batin. Masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Masyaallah. Aduh, saudaraku, masyaallah. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Masyaallah. Atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Amin. Maaf lahir batin. Masyaallah. Alhamdulillah. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Kalau ada salah, mohon maaf lahir batin. Masyaallah. Maaf lahir batin Bapak. Masyaallah. Maaf lahir batin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Masyaallah. Dokter sudah iya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Sehat terus. Amin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Masya Allah. Maaf lahir batin. Sehat Udah disampaikan itu. Udah saya atur nuhun Masya Allah. Nanti habis lebaran aja. Iya, baik. Atur nuhun. Maaf lahir batin.
Assalamualaikum. Hatur nuhun, terima kasih. Masya Allah. Sehatnya. Alhamdulillah. Satu tadi itu jari. Mohon maaf lahir batin Bapak. Ayo. Maaf lahir batin. Ya Bapak, maaf lahir batin. Maaf lahir batin Bapak. Taqabbal minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Waduh, ini anak soleh nih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa yang batin? Kan mau langsung kan mau ke depan orang tua. Kasihan gak ya, pamer batu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karisma. Pamer batu. Aduh, taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak, maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pas. Bapak itu maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini anak soleh ini, Masya Allah. Sekolah di mana? Soleh. Aduh, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Hei, jadi orang soleh ya? Iya. Maaf lahir batin, Masya Allah. Maaf lahir batin. Kak Komar, Masya Allah, maaf lahir batin ya. Bel, Manisono, saya maaf lahir batin. Ya, kalau saya salah ya. Terus videonya siap. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin sayang. Maaf lahir batin ya. Diciumin gigi. Ayo maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Aduh. Al Muslimun TV